Kamu mau pergi kemana? Kalau aku bilang, aku cuma mau lihat apakah aku bisa keluar. Kamu percaya nggak? Hei, apa-apa, hei. Pemberontakan umum di luar kedamaian. Putri kabur larut malam. Jadi orang bertanya-tanya, apakah jenderal berkomunikasi dengan musuh? Berniat memberontak. Kalau kamu nggak suka aku banget, nggak cukup cerai aja? Kenapa kamu menuduh aku untuk cerai? Itu Hele. Apa gunanya dua orang saling menyiksa? Dia harus gantung diri di pohon. Raja bisa melepasmu. Tapi bukan sekarang. Dalam 3 hari, Istana Lingku akan mengadakan pesta keluarga festival pertengahan musim gugur. Kaisar akan datang sendiri. Pada saat itu, kamu hanya perlu jadi pasangan palsu denganku. Aku bisa melepasmu. Ah, hei. Tolong tarik aku keluar. Kamu ngapain? Semua perhiasanku hilang. Ah. Apa ini? Pangeran benar-benar mencolok hari ini. Putri juga. Lupakan saja. Aku masih merasa bingung. Kakakku menyambut Sang Suci. Menteri. Stean. Ya, yang mulia, naga sehat. Panjang umur hehe. Sudah lama nggak ketemu. Xiao Feng semakin pandai bicara. Yang mulia, terima kasih. Hehe. Duduklah. Xiao Feng, kamu sudah menikah dengan Rael kami selama 3 tahun. Tapi kenapa perut ini nggak ada gerakan? Ternyata 7 bibi 8 paman keluarga kerajaan kuno. Semuanya sangat menyebalkan. Dagu. Kelahiran ini bukan tanggung jawab Xiao Feng saja. Kita suami istri. Jika ada masalah, salahkan saja aku. Sudah pasti kesalahan wanita jika urusan rumah tangga tidak beres. Tanggung jawab pria adalah memberikan kontribusi. Ruyer ini sudah termasuk yang rajin belajar di antara generasi muda. Setiap hari aku membaca dan menulis puisi di kediaman. Sangat elegan. Tidak seperti sepupumu yang tidak memuaskan. Hati ini hanya untuk urusan negara. Setiap hari berteriak ingin membereskan kekacauan militer di barat daya. Berbagi kekhawatiran untuk kaisar. Karena bibi kedua punya ambisi seperti itu. Maukah aku menulis surat untuk saudaraku? Lalu merekomendasikannya sebagai pelopor. Meskipun sedikit berbahaya. Tapi jika benar-benar gugur di medan perang. Bukankah itu juga mewujudkan salah satu keinginan sepupumu? Apa maksudmu? Berani sekali kau bicara seenaknya di depan orang tua? Kakak kedua, mengapa repot-repot dengan Raja Lin dan istrinya? Selir Wan sudah meninggal sejak dulu. Tentu saja, tidak ada yang mengajari mereka cara bertindak. Aturan hidup.
Baik-baik. Keluarga akhirnya berkumpul. Jangan bertengkar. Kakak keenam. Aku tahu kau punya bakat memimpin negara. Jika benar-benar ingin membantuku, aku yang akan bertanggung jawab. Kakak, kau tahu aku tidak di sini. Jangan sebut itu lagi. Baiklah, oh, benar. Anggur baruku. Mari kita semua mencobanya. Ah, tuanku, silakan mencoba. Bersulang untuk senyum. Oh, kamu nakal. Apa? Kau melepas bajuku. Putri. Bukan urusan pangeran. Aku lihat kau berkeringat. Lepas baju untukmu. Dia juga seorang bajingan. Dia hanya menatapku. Lebih baik begitu? Potong. Baru saja minum obat-obatan. Sepertinya tidak masalah besar. Kamu memberiku obat. Jika aku ingin menyakitimu, aku tidak perlu melakukannya sendiri. Malam ini di pesta festival pertengahan musim gugur. Kamu sudah lama mati. Apa maksudmu? Seseorang menaruh racun mematikan di gelas anggurmu. Jika kamu meminumnya. Sepertinya begitu. Lalu mengapa aku baru saja pingsan? Karena aku menukar gelas kita sebelumnya. Sedangkan anggur beracun itu. Sepertinya aku yang meminumnya. Sebenarnya, aku menuangkannya ke lengan bajuku. Seseorang ingin membunuhmu. Pertama menara Bisia. Lalu malam festival pertengahan musim gugur hari ini. Itu sebabnya aku minum obatku sendiri. Apa maksudmu dengan tatapan itu? Kamu menyelamatkan nyawaku. Apakah kamu sebaik itu? Kamu tidak merencanakan menara Bisia. Hah? Aku mendengar semuanya. Kamu bersikap memaksa. Katakan padaku mengapa aku jatuh dari gedung dan tidak membunuhku. Kami memang sedang membahas pengejaran pembunuh. Yang mulia, jika aku mendorongnya dari sini, Putri akan mendarat di tempat ini. Jatuh dari ketinggian seperti ini. Dia keluar tanpa cedera. Pangeran. Lalu haruskah kita meminta pemilik kabupaten untuk diinterogasi? Belum sekarang. Lihat dia. Sepertinya memang amnesia. Itu kesalahpahaman. Bagaimana dengan Yagu? Aku melihat dengan mataku sendiri kamu meminta Dayuan membawanya ke ruang samping. Tanganmu menggenggam lehernya seperti ini. Aku sedang menanyainya tentang menara Bisia malam itu. Raja bertanya padamu. Hari Putri jatuh dari gedung. Mengapa kamu tidak bersamanya? Hati-hati. Oh Tuhan, kamu tidak tahu. Dia bisu. Tanpa kata. Kamu tidak perlu menakutinya. Dia orang yang jujur. Akan mengatakan yang sebenarnya. Ya, tapi tenggorokannya terluka. Ketakutan lagi. Dia hanya bilang bahwa Putri tidak mengizinkannya mengikuti malam itu. Dia istirahat lebih awal. Jika bukan karena kamu. Siapa yang ingin aku mati? Bagaimana dengan pot bodoh itu lagi? Sekarang hanya ada satu hal. Aku tidak mengerti. Mengapa ada racun di gelas anggurku?
Mungkinkah seseorang takut padaku? Baiklah, maka kamu seharusnya Guan Xiaofeng, benar-benar bukan aku. kenapa ini ada padamu? Ini milikmu. Kapan kamu mencurinya? Bisakah kamu berhenti bersikap kasar? Ini yang aku temukan. Hilangnya sudah lama hilang. Bahkan tidak ada terima kasih. Tapi apa ini? Aku sudah meneliti berhari-hari dan tidak mengerti. Aku tidak tahu. Kamu tidak tahu. Apakah ini milikmu? Ini adalah peninggalan selir ibuku. Oh. Ku dengar selir itu juga dari Bisia Building. Perseteruan antara kita sudah selesai. Jangan khawatirkan sisanya. Kamu juga lelah hari ini. Istirahatlah lebih awal. Aku ada urusan lain. Pangeran. Apa yang terjadi hari ini? Terima kasih. Semua itu salah paham. Bertemu denganmu di dunia ini sepertinya cukup baik. Jujur saja, bagaimana bisa? Yang mulia, surat ini adalah Ah Guang meniru tulisan tangan pangeran. Obat dalam anggur juga diberikan oleh kami. Mengapa putri menikah ke istana sejak? Seluruh istana tidak akan tenang selama sehari. Benar. Ternyata gagapnya Ah Guang tidak separah itu. Putri yang terus menertawakannya dan mempermalukannya di depan umum. Dia seperti ini sekarang. Dan wajah tanpa kata. Itu salep yang diberikan oleh putri kabupaten. Aku baru tumbuh banyak bintik-bintik. Karena Yagu ini yang paling buruk. Putri kabupaten tidak hanya unggul dan mahir sesat. Juga karena dia berbicara lebih banyak denganmu, pangeran. Mereka meracuninya. Xiaoya. Pangeran baru saja banyak bicara padamu. Pangeran hanya bertanya beberapa pertanyaan acak tentang apa yang terjadi di kediaman. Dia tidak ingin mengatakan lebih banyak ketika melihatku. Lebih suka berbicara denganmu tanpa henti. Putri, para pelayan hanya melakukan tugas mereka. Tidak ada pikiran lain. Terima kasih. Sudah lama sejak aku pergi ke putri kabupaten setiap hari. Dengan nyonya yang kejam seperti dia. Dan kamu menangis. Ternyata aku seperti ini di hati mereka. Cedera yang kuo disebabkan olehku. Hei, Mengapa kamu tidak mengambil gambar untuk lihat? Ternyata semua orang menyukaiku di permukaan. Mereka sebenarnya membenciku. Apalagi yang kamu lakukan? Kami melakukan sesuatu di dalam kamar. Aku ingin memberinya pelajaran. kami menyebarkan kacang kedelai di kamarnya. Ketika dia bangun di tengah malam, kamu terjatuh. Hahaha. Juga laba-laba ungu besar. Putri paling takut laba-laba. Kami juga memasang benang sutra pada laba-laba ini. Benangnya putus. Dan kemudian,
Luffy. Bagaimana aku bisa memimpikannya? Pandren. Putri sudah pergi. Oak. Gimana? Rema isi lai. Katanya Lola 7 pahlawan, mengundang aktor terkenal dari Janas. Yang paling bagus adalah bermain dan bernyanyi. Ya, cerita yang dia ceritakan sangat mengharukan. Sempurna. Maka saat itu, ketika Kaisar turun ke Jiangnan, kamu harus memintaku untuk menceritakan bagian sebelumnya. Banyak sekali yang diceritakan. Membosankan kalau diceritakan. APA. Pangeran terlihat seperti putri yang meninggalkannya. Yagu. Ah, Guang tidak bisa berkata-kata. Dan pangeran. Aku tahu aku bersalah. Aku tidak punya muka untuk tinggal di istana. Kesalahan di masa lalu sudah terjadi. Jika ada kesempatan, aku akan membayarnya 1 atau 2. Pastikan menemukannya. Raja ini masih punya sesuatu untuk dijelaskan padaku. Halo. Pernah lihat satu? Sudah menemukannya? Tidak bisa menemukannya. Tidak, halo. Pernah lihat seorang gadis? Just setinggi ini. Lalu bentuk tubuhnya seperti ini. Bagaimana dengan pangeran kedua? Cukup ikuti potret ini untuk menemukannya. Anak kecil dengan petir di dahinya. Namanya Harry. Matanya membelalak. Sepupunya ini terjebak dalam sangkar. Panel kaca di antara mereka hilang setelah digosok. Ular piton 8 kaki dalam sangkar ini melesat keluar dari sangkar, terjungkal ke tanah. Dia menoleh melihat Harry. Lidah ular menjulur, mengucapkan satu kata. Oh. Oke. Harry ini akan menghitung. Ini setelah jam 12 tengah malam. Itu adalah ulang tahunnya yang ke-12. Dia baru saja menghitung sampai 1. Ada 2 ketukan di luar pintu. Ada yang mengetuk pintu. Siapa yang datang? Saya pak. Siapa ini? Mari kita dengarkan penjelasan selanjutnya. Bos Cheng sangat pandai berbicara. Aku belum sempat menjelaskannya padamu. Sebenarnya, aku bukan Cheng Xiaolan sama sekali. Ayahnya memerankan agennya. Lari tadi. Aku tahu gadis itu adalah kamu. Tahu. Oh, namaku Ruan Xia Ofeng. Aku ikut masuk dengan pesanan makanan untuk melihat keramaian. Seluruh dunia tahu. Melakukan seperti mana kaki, bagaimanapun juga. Lin meminta bantuan Nona Ruan hari ini. Tidak. Lin ada sesuatu yang ingin ditanyakan. Apakah cerita hari ini punya nama? Harry Potter? Oh. Hacheron Fire Source 3. Tidak. Sedikit mengakali Philosopher Stone. Namanya cukup unik. Bakat yang luar biasa. Nona Ruan. Kamu bisa menghuni siapa kami di masa depan. Lanjutkan cerita tentang permata ajaib kecil ini. Lin harus membayar sejumlah besar uang. Aku belum melihat Ayagu. Ini, apa artinya ini? Oh. Ikuti. Ayo.
Aku. Ya, ya. Tiba-tiba memikirkan orang ini. Tidak ada hubungannya dengan dia. Permisi. Sang putri sekarang tidak mencintai uang. Mencintai buku. Asyik ya, baru ketemu langsung mengolok-olokku? Ikut aku. Aku tidak akan kembali. Kenapa begitu? Aku sombong dan semaunya sendiri. Femme fatale. Melakukan banyak hal kejam. Istana sudah lama tidak ada tempat untukku. Bahkan mendengar ini. Telinga sangat panjang. Huh. Apa yang kamu lakukan? Ikut aku. Masa lalu. Lepaskan masa lalu. Kalau begitu aku tanya kamu. Apakah Raja Lin atau Liran yang ingin aku kembali? Apa maksudmu? Aku tahu betul. Kenapa kamu menyelamatkanku? Karena kakakku di luar sana memimpin pertempuran. Aku hanya alat tawar bagi keluarga kerajaanmu untuk menahan kekuatan. Ayahmulah yang memberimu pernikahan, istri yang tidak bisa kau tolak. Itu alatmu untuk menunjukkan cinta di depan keluarga kerajaan. Itu saja. Tidak hanya itu. Aku menyelamatkanmu karena kamu jatuh dari menara biru. Sama seperti anak ibuku. Sangat aneh. Aku harus menyelidiki. Jadi kamu harus mengerti. Kamu tidak aman di luar sendirian. Mungkin pembunuh akan menunggu kesempatan untuk menyerangmu. Sepertinya peranku di pangeran bertambah satu lapis. Kamu tidak perlu khawatir dengan keselamatanku. Bagaimana bisa kamu bilang kamu juga seorang gadis terkenal? Bergaul dengan 3 agama dan 9 aliran sepanjang hari. Mungkin bukan wajah putih kecil dari Kisya Hall. Aku terbawa suasana. Ada apa dengan gadis terkenal? Ada apa dengan 3 ajaran dan 9 aliran? Setidaknya Bos Lee menemukan keahlianku. Dan memberiku panggung untuk menunjukkan. Lebih baik daripada kanker lurusmu sendiri. Berapa kali? Apa ini? Xiao Feng. Terima kasih bos. Terima kasih bos. Jika ada pekerjaan akting seperti ini, tetap cari kami saudara. Cari kami saudara hahaha. Anggur asli. Oke.
Coba dulu. Tuan, ayo kita lakukan. Lihat dia seperti merah. Harus menyiramnya dengan air. Aha. UPS. Xiao Feng menangkapku. Ini membakarku, UPS. Nirwi Daiwan, ada apa denganmu? Aku tunjukkan apa yang bisa kulakukan. Teknik siapa yang mau lihat teknikmu? Kamu pergi. Kalian berdua pergi dari sini. Hei, mungkin aku salah. Linky itu pelacur, kan? Sepertinya dia tidak dalam bahaya untuk sementara. Mari cari petunjuk lain. Wah, cantik sekali. Ya Bu, kita tidak tahu berapa kejutan yang masih kau miliki. Baik, biar aku umumkan hasil akhir. Selamat datang di Aula 7 Pahlawan. Ya. Aku tidak mau minum sekarang. Di sana dulu. Aku akan minum nanti. Hei. Siapa? Oke, Oak. Ini dia. Harry ini melihat lebih dekat. Ada dua pria besar berdiri di samping Golden Retriever ini. Ini terlihat seperti tuan muda kaya. Siapa nama Golden Retriever ini? Margadia MA. Namanya Erhu. Dia berasal dari keluarga terkemuka. Dan sering bilang satu kalimat. Apa? Hati-hati. Aku akan bilang ke ayahku. Oke. Hei, Trunnion. Kamu lihat Trunnionnya? Ah, Guang, apa itu teknologi? Itu namanya teknologi, oke? Aku tunjukkan apa itu teknologi. Double bar. Juga reverse. Ah. Aha. Kamu tidak mau kan kamu? Tenggorokanmu sudah sembuh. Hihi, ambil. Mungkinkah karena keampuhan panahku tadi? Turunkan,
Ada apa denganmu? Tidak, ini luar biasa. Hanya karena aku baru saja. Ayo. Kamu. Semua ini dirancang dengan hati-hati olehku. Iya. Dirancang dengan baik. Orang-orang sudah selesai bicara. Yagu, aku belum pernah. Apakah kamu sudah minum obat tonik? Sebenarnya, ini bukan untukku. Ini untukmu. Tanaman herbal di sini sangat baik untuk tenggorokanmu. Tapi kamu tidak meminumnya, kan? Aku menggunakannya. Terapi nebulisasi. Intinya bukan minum. Ini tentang merebus obat. Rebus obat. Dia menjaga tubuh begitu lama setiap hari. Bagaimana dengan esensi obatnya? Berubah menjadi kabut. Dia menghirupnya ke tenggorokannya. Bukankah itu lebih efektif daripada diminum? Oh, Yagu. Aku benar-benar tidak ingat apa yang terjadi sebelumnya. Mungkin telah membuatmu menderita banyak. Aku tidak bisa mengubah masa lalu. Jadi aku akan menebusnya di masa depan, oke? Sepupu. Sudah mulai gelap. Tidak ada satupun tamu. Putri itu besar, 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 besar. tidak bisa jalan. Ya, Aktivitas hadiah apa yang dilakukan pub di seberang? Anggur dan air setengah harga. Juga mengundang Jingjing. 3 pria tampan di Beijing. Semua orang pergi ke seberang. oke. Cerita apa yang harus kubah untuk mendapatkan kembali beberapa penggemar? Zhen Huan. Kisah Istana Yanxi. Siapa? Putri. Maaf, Yagu. Apa kamu melihat seseorang tadi? Tidak. Aku sering mendengar suara aneh 2 hari ini. Seperti ada pencuri di museum. Kamu tidak melihatnya? Oh, tidak apa-apa. Kalau begitu kamu yang mencucinya. Aku pergi dulu. Pergi. Kamu tidak punya pertanyaan untukku. Aku tidak peduli. Lebih baik satu. Hanya satu hal yang perlu kamu jelaskan. Ruan Xiaofeng. Hidupnya adalah milikku. Seharusnya aku mengatakan itu. Tiga pria tampan di Beijing. Tuan muda ini, Liu Yugongziku kehilangan seorang tamu pria. Tidak berguna bahkan jika kamu memberi lebih banyak emas dan perak. Jangan salah paham. Aku hanya ingin bertanya sesuatu pada Tuan Muda Liu Yu. Anakku tidak bertemu dengan semua orang. Silakan kembali, Hei. Ah, UPS, ini bukan pelarian MG dari Kisia Pavilion di seberang.
Bisakah aku bertemu denganmu dan mengikutiku? Ikuti kamu. Apa yang aku inginkan? Lalu kenapa kamu di sini? Beritahu aku dulu, apa yang kamu lakukan di sini? Tentu saja aku menonton kabaret. Licik. Juga menyamar. Oh. Mungkinkah Xia Hall? Bisnisnya dirampok oleh wajah-wajah putih ini. Kamu datang ke sini untuk informasi. Aku adalah penggemar besar mereka. Jangan bicara sembarangan, oke? Penggemar setia. Kamu tidak percaya aku? Hei, lihat saudara kita Liu Yu. Tinggi 8 kaki. Berbadan final rapi. Wah, memikat gadis kecil. Hei, lihat lagi si kakak Songke itu. Wah, itu senyumannya. Aku meleleh. Aku tidak sabar untuk menikahinya sekarang juga. Lihat lagi kakak yang Cheng. Suaranya seperti suara alam. Mudahahaha. Wu Ziyi. Hei adik kecil. Ayo tangkap kami. Jangan lari, jangan lari. Biarkan aku memegangnya. Hei, jangan lari. Biarkan aku menyentuhnya. Di mana itu? Ini dia. Di mana itu? Jangan bergerak. Jangan bergerak. Biarkan aku mencari kamu. Ini dia, kan? Hei. Jangan bergerak. Jangan bergerak. Hei, aku dapat. Jangan bergerak. Biarkan aku lihat siapa kamu. Adegan ini. Liu Yu, aku bisa melihat banyak hal di pavilion Sun Sine. Adegan apa ini? Ini adegan mengintai dan menangkap pemerkosaan. Ada APA? Dan. Hal seperti ini, biasanya hanya beberapa langkah. Pertama, merah. Mencaci pezina dan pelacur. Lalu menangis terseduh-seduh dan ceritakan betapa sulitnya aku. Akhirnya, aku memohon kamu pulang bersamanya. UPS tidak peduli seberapa keras kamu berjuang. Akhirnya, atau dibuang oleh penjaga kedai kita? Hahaha jadi suami ini. Kurasa lebih baik kamu keluar sendiri selagi masih sopan. Kalau tidak, jangan salahkan kami jika tidak sopan. Oke. UPS tidak. Dia dan aku sama sekali bukan suami istri. Istri. Ikut aku kembali. Li Rui, kamu gila apa? Apa bagusnya wajah-wajah putih kecil ini? Sampai-sampai kamu tega menginjak-injak hubungan kita lebih dari 10 tahun. Baik. Hei, suami ini. Kamu harus perhatikan kata-katamu saat bicara. Mana dari kami bertiga yang wajah putih kecil? Istriku sudah memaafkanmu. Ayo ikut aku kembali. Hei, Kenapa kamu minum obat yang salah? tolong bekerja sama denganku. Kerja untuk apa? Kamu tidak akan kembali dengannya. Karena kamu sama sekali bukan penggemar besar. Dia datang untuk mencari informasi atas nama Aula 7 Pahlawan. Aku tidak. Baik, lalu lihat apakah mereka percaya padamu atau padaku. Baik. Bagaimana kamu ingin aku bekerja sama denganmu? Aku sama sekali tidak butuh maafmu. Apa salahku, Nona? Kamu sama sekali tidak mengerti hati wanita. Aku berdandan untuk setiap hari. Kamu tidak tahu menghargai. Kamu bahkan tidak bisa membedakan wangiku. Kamu tidak bisa membedakan antara hari ini dan kemarin. Tapi aku benar-benar tidak bisa mencium perbedaannya. Apa bedanya? Aku tidak percaya mereka bertiga bisa menciumnya. Apa bedanya? Kalau begitu kamu tidak tahu betapa hebatnya Tuan Liu Yu. Dia menciumnya dan tahu dia tidak bisa. Kalau begitu kamu bisa memilih gadis mana saja. Biarkan Liu Yu Gongzi mencoba. Sayang, biarkan aku mencium wangiku. Aku tidak perlu menciumnya. Wanginya gadis ini sudah siap keluar. Dupa ini
berbahan dasar kesturi cendana kuku. Itu ujung kuku yang bisa dibeli di mana saja di pasar. Dan balsem tapi, dia menggunakan plum musim dingin sebagai pemicu. Jadi aromanya sangat kaya dan pekat. Gadis lain. Saat gadis itu baru berjalan, aromanya melayang bersama ikat pinggang. Lahir dengan yang-yang. Seperti angin musim semi. Jika aku tidak salah, Gadis itu pasti memakai jubah yang sama dengan kelopak bunga lili. dijahit bersama. Terinfeksi setiap hari. Itu sebabnya aromanya begitu gelap. Dingin tapi tidak terpapar. Kedua gadis itu baru saja menggunakan dupa, meskipun sedikit licik. Tapi itu cara biasa. Bukan keinginan sesaat. Row Maker Malam Lembet. Mabuk kepala dengan cinta. Ini adalah air mawar yang dibawa oleh Paman Dai. Dupa ini tidak hanya berharga. Dan ini adalah satu-satunya peti yang dibayar setiap tahun. Berapa banyak botol yang bisa digunakan gadis-gadis untuk wangian ini? Orang luar biasa. Tuan Muda Liu Yu benar-benar sesuai dengan reputasinya. Aku punya pertanyaan lagi untukmu. Baik, karena Siang Gong berani bertanya. Maka Liu Yu pasti akan menemanimu sampai akhir. Dupa ini adalah dupa Sui Jing. Ini adalah rahasia unik dari selir favorit almarhum Kaisar, Wan. Aroma ini melankolis dan jauh. Memiliki efek menenangkan pikiran dan tidur nyenyak. Sejauh yang aku tahu, ini dibuat oleh pelayan di sekitar Wan. Sayang. Sudah lama hilang. Bagus. Ini memang barang lama dari 3 tahun lalu. Tidak. Thanks Yuyu. Irama Panjang. Apakah dupa ini baru dibuat? Jika itu 3 tahun lalu. Kantong kecil seperti ini bernilai 1000 tael. Sayangnya, Selir Wantal mengipakin Kakakon, di negara dan Pemerintahan. Maddie Karina Partisanship. Dupa ini tidak lagi dicari. Maaf, Untuk mendukung putranya naik ke kekuasaan. Membunuh pangeran. Akhirnya, sesuatu terjadi. Generasi selir iblis mati. beraninya kau. Kau berani menyebarkan rumor tentang keluarga kerajaan. Chaim. Di paviliun malam matahari ini. Apalagi hanya seorang putri. Bahkan kaisar hari ini, aku berbicara dengan bebas. Rubah bau sekali. Hey, apa yang kau jingkin? Ayo. Ini berbahaya di sini, kamu pergi dulu. Bagaimana denganmu? Beberapa antek kecil tidak bisa menghentikanku pergi. Berikan padaku. Jangan datang ke sini. Beraninya kau memukulku? Itu sama dengan menghina Putri Luyang. Orang yang berani memfitnah selir ibuku. Tidak peduli siapa yang mendukungnya, pasti mati. Kau adalah Raja Naga. Naik. Kamu masih tidak enak badan? Mata kanan masih sedikit perih. Jangan gerakkan mata kananmu.
Sudah larut, kita. Pergi berani. Beraninya kau memasuki markas militer Gyeonggi. Oh, bukankah kau sang pangeran? Mengapa dia masih diculik oleh pasukannya sendiri? Ini adalah kunjungan pribadi. Selain itu, aku sudah menyebut diri sebagai pemilik rumah. Mereka tidak percaya. Aku agak tahu. Begitu bertemu denganmu. Sial. Aku harus mengatakan itu, kan? Jika aku tidak menunggang untuk menyelamatkanmu. Kamu sudah ditekan oleh para pria kuat itu, kan? HMPH. Jika bukan untuk keselamatanmu. Aku sudah memotong lidah para merak bunga itu. Sebagai penghormatan kepada arwah selir ibuku di surga. Ayo. Kamu. Jika aku tidak menyelamatkanmu. Sudah ditekan. Oh, sayang. Bagaimana kau bisa menjadi begitu kasar? Lakukan jika tidak setuju. Kasar. Sekarang aku benci kekasaranku. Jika aku tidak, kamu sudah lama ditangkap. Jangan bergerak. Jangan bergerak. Kamu. Lepaskan aku sekarang. Tunggu sebentar. Lepaskan aku sekarang. Sekarang aku tahu aku berguna. Oh, sayang. Aku tidak. Apa yang baru saja kamu katakan padaku? Kasar. Betul, aku akan beritahu sekarang. Apa itu kekasaran yang sebenarnya? Jangan bergerak. Ruan Xiaofeng, jangan cari masalah. Ulangi lagi. Ruan Xiaofeng, ulangi lagi. Ruan Xiaofeng, jangan ribut. Salah. Kalau kamu membukakannya untukku, aku tidak akan. Ruan Xiaofeng, kamu yang paling kasar. Siapa yang carry masalah di sini? Kakak keenam. Xiaofeng. Gadis. Hei, Sudah habis. Sudah habis. Kakak ini sangat galak. Hei, Katanya kamu lagi cari masalah di istana saat aku pergi berperang. banyak kejadian belakangan ini. Aku tidak tahu yang mana yang kamu maksud. Apa tentang kamu melompat dari menara? Aduh, ibuku. Kamu tahu kakakmu sangat ketakutan saat mendengarnya. Kamu baik-baik saja? Tidak patah kan? Oh, tidak. Aku hanya tidak ingat masa lalu. Tidak apa-apa kalau tidak patah. Otak rusak. Menakutkan sekali. Tidak punya otak. Itu amnesia. Lupakan yang terjadi sebelumnya. Tidak bisa ingat. Ibuku, amnesia. Amnesia. Hei. Ingat kakakmu? Aku tidak memikirkanmu sekarang. Adik. Meskipun kamu tidak ingat saudaramu, aku tidak akan pernah melupakanmu. Tapi kalian berdua baru saja bertengkar. Aku minta maaf dulu. Aku seharusnya tidak melakukannya. Bukan itu yang aku bicarakan. Apa itu? Siapa di antara kalian yang lebih unggul? Tentu saja aku. Hahaha. Whoops. di sini. Ibuku. Lihat saudaramu, dia bodoh. Kakak harimau bukan anjing. Hello, hahaha, oops. Kamu baru saja terluka. Masih lemah. Bilang itu dulu, Hei, haha, oops. Wenyan, kamu sering pergi ke Dongshi belakangan ini. hal besar dan kecil tidak bisa disembunyikan dari Kaisar. Aku tidak hanya tahu kamu pergi ke Dongshi. Aku juga tahu kenapa kamu pergi. Untuk siapa? Kakak, apa yang kamu bicarakan? Bicara tentang dia. Aku hanya mengeluh. Oh, jika kamu tidak ada.
Bagaimana aku bisa mengeluh? Dulu aku bicara tentang putri. Kamu tidak banyak bicara. Artinya kamu memilikinya di hatimu sekarang. Kaisar tidak tahu. Dulu dia menyebalkan. Sejak jatuh. Itu lebih omong kosong. Menggangguku setiap hari. Koran. Laporkan ke Putri Luyang untuk rapat. Bibi, Aku menyapa Yang Mulia. Bibi hadiah gratis. Bibi, silakan duduk. Tidak perlu datang tergesa-gesa. Aku hanya ingin meminta Kaisar menjadi tuan untuk orang tua. Bibi, silakan bicara. Kaisar Gaozu memerintah negara dengan bakti. Kaya memelihara dan menghormati orang tua. Putra kerajaan saya harus memberi contoh. Memberi contoh. Orang tua. Tapi kamu tetap lebih tua. Tentu saja. Saya selalu menghormati ajaran leluhur. Perani Bernanya, kamu tidak menghormati. Tapi sekarang beberapa junior tidak mengerti hormat dan rendah hati. Berani-beraninya bertindak sembarangan di tempat saya. Pembunuhan. Yang Mulia, tolong eksekusi dengan adil. Masih tua dan adil. Lude. Bagaimana itu bisa terjadi? saudara kekaisaran. Saudaraku memang ada di pavilion Sani hari ini. Bertengkar dengan Monji. Memecahkan beberapa benda. Tapi saya tidak tahu. Pavilion Sani itu tempat bibiku. Sangat tidak pantas. Mohon maafkan bibiku. Raja Rus sebagai pewaris kerajaan. Pembunuhan dan melukai di pasar. Melukai banyak orang. Bagaimana kamu bisa minta maaf? Menurut Bibi, Bagaimana seharusnya kita menanganinya? Mendiang Kaisar dan Selir pergi lebih awal. Kaisar sebagai kakak. Terlalu baik dan murah hati. Itu sebabnya Raja Lin sangat bandel dan keras kepala. Jika kamu memaafkanku hari ini, di masa depan, dia pasti akan tersesat. Melakukan sesuatu yang memalukan keluarga kerajaan. Menurutku, dia harus dihukum pergi ke Blackwater untuk melayani roh leluhur. Setiap hari membakar dupa. Mendengarkan ajaran leluhur. Meredam temperamennya dengan baik. Hari ini hanya konflik kecil. Dia dihukum ke Blackwater karena ini. Terlalu berlebihan, Bibi. Kamu balas dendam. Aku pikir begitu. Putri apa yang tidak mengerti aturan? Baru-baru ini sangat terkenal di Dongxi. Sepertinya aku harus mengirimmu ke sana juga. Mari kita merenung bersama. Aku bercerita di Fasher. Buang sendiri dan habiskan sendiri. Apa yang harus saya renungkan? Seorang wanita muncul di panggung. Ini hanya tidak bermoral. Tidak bermoral. Saya tidak malu muncul. Lalu Kuomo, kamu petugas mawar kecil. Apa ini? Kurang ajar. Yang mulia, adik kecil ternganga. Wei Chen yang biasanya tidak bisa mengajar dengan baik. Bilam lagi dia baru-baru ini kepalanya peka. Yang mulia Putri Wang, demi medan perang berdarah Wei Chen. Jangan kenal dengan adik kecil. Hey, saya minta maaf kepada Putri atas adik kecil saya. Hahaha. Saya, Luyang, adalah putri tertua Kaisar leluhur. Bahkan Kaisar ingin menghormati saya sebagai kakak tertua. Satu persatu. Berani sekali kamu begitu sombong. Apakah ada hukum raja? Karena bibi penuh dengan keagungan dan hukum kerajaan. Maka saya akan bicara dengan bibi. Kaisar Mingjian. Saudaraku tidak membuat masalah tanpa alasan hari ini. Itu adalah bulan-bulan di depan lobi. Menyebarkan rumor dan menipu publik. Mengatakan secara palsu bahwa selir ibuku meninggal karena perebutan kekuasaan partai. Baru kemudian saya bertindak untuk meluruskan keadaan. Bibi datang untuk bertanya. Saya tidak jujur. Sani Pavilion itu adalah tempat bibiku. Sulit untuk mengatakan pujian ini. Bukan itu seharusnya. Mengatur bibi adalah kejahatan kontrol yang lemah. Hal palsu disebut mata biru. Saya mengatakan yang sebenarnya. Ini bukan rumor. Apa maksudmu? Putri Luyang. Kematian Selir Wan Gui selalu menjadi hati Raja Ling. Yang mulia, mengapa Anda menyembunyikannya darinya? Jangan bicara lagi.
Lanjutkan. Silakan lanjutkan dengan Bibi. Hari pernikahan Raja Ning, bersembunyi di ruang belajar dan menolak keluar. Tentu saja aku tidak tahu apa yang terjadi di lobi. Dari Chen Kenan, kaisar terakhir hari itu. Urusan pemerintahan yang diwakili oleh pangeran. Aku tidak tahu apa yang Ria lakukan. Benggong akan pergi melihat dulu. Silakan coba camilan yang disiapkan oleh istana ini dulu. Benar-benar layak menjadi camilan di istana selir. Semangkuk pangsit disiapkan dengan begitu gaya. Pangeran memakan pangsit yang ditawarkan oleh selir Wan Gui. Hamper Madi Limas. Untungnya, tabib istana merawatnya tepat waktu. Hanya menyelamatkan nyawa kaisar. Bahkan jika pangsit itu ditawarkan oleh ibuku. Tidak berarti itu ibuku yang meracuninya. Tapi ibumu jatuh dari menara Bisia hari itu. Pelayan pribadinya juga hilang. Kebenarannya begitu jelas. Kalian semua tahu itu. Keturunan kaisar terakhir sedikit. Satu-satunya yang bisa tumbuh adalah kamu dan pangeran. Bunuh pangeran. Tentu saja, pihak yang diuntungkan adalah selir Wan. Dan itu terungkap. Tentu saja, ibu mertuamu akan jatuh dari menara langit biru. Ibuku tidak pernah mengungkapkan niat untuk bersaing mendapatkan cadangan padaku. Selir Wan telah memfavoritkan harem selama bertahun-tahun. Diam-diam berkolusi dengan kaki tangan. Untuk mengatakan bahwa dia tidak memiliki keinginan untuk bersaing mendapatkan cadangan. Mungkin tidak ada yang bisa mempercayainya. Itu tidak mungkin. Sangat tidak mungkin ibuku melakukan hal seperti itu. Mengapa kamu tertawa? Xiao Feng. Tidak ada saksi. Tidak ada bukti fisik. Hanya berdasarkan beberapa dugaan bibinya, dia dihukum. Siapa tahu jika bibiku sedang menyalahkan. Ini bukan hanya dugaan saya. Ini kebenaran di hari semua orang. Yang mulia. Menteri tua adalah menteri luar negeri. Tidak berani berbicara sembarangan tentang pengadilan. Tidak peduli apa kebenarannya. Tidak bisa menghidupkan kembali selir Wan. Jika kamu menggali lebih dalam, kerusakannya tidak hanya pada reputasi kerajaan. Itu akan merugikanmu, saudara keenam. Jika kebenarannya seperti yang dikatakan bibiku, kamu bukan anak dari pendosa. Bagaimana menghadapi dirimu sendiri? Selama bertahun-tahun aku tidak mengizinkanmu menyelidiki ini. Prinsip ini. Aku ingin. Kamu percaya bahwa selir ibuku sedang merencanakan kekacauan. Selir Wan Gui juga membuat pilihan ini untukmu. Jadilah selir di masa depan. Mabuk tergelincir. Semuanya ditutup. Adapun hari ini, bibi dan kakak keenam masing-masing memiliki cerita mereka sendiri. Aku sangat sulit. Paduka. Raja Lin sangat keras kepala. Kita harus mengirimnya ke makam leluhur. Bunuh sifat keras kepalanya dengan baik. Paduka, hamba memiliki usulan. Masalah Tuan Xiaofeng. Kamu, seorang gadis, harus berani lancang.
Biarkan dia berkata he. Karena ini terjadi di Dongshi. Mari kita selesaikan dengan metode Fasher. Lanjutkan. Ini di Dongshi? Jika hal seperti itu terjadi, mereka akan mengadakan kompetisi bakat. Benar atau salah? Karena itu, aku ingin memohon kepada Kaisar. Izinkan dua Fashe kami untuk bertanding. Bagaimana jika kita kalah? Maka serahkan pada bibimu. Tapi jika kita menang, bibi akan membayar apa yang dia katakan. Bagaimana Paduka bisa begitu bermain-main? Awalnya, masalah ini hanya konflik kecil. Apa salahnya menyelesaikannya dengan cara ini? Bibi takut. Musisi yang pavilion dilatih olehku. Hanya kungfu kaking tiga kakamo. Berani bersaing denganku. Nah, lihat bibiku begitu percaya diri. Maka kamu seharusnya tidak takut. Ikuti saja kata-kata Xiao Feng. 3 hari kemudian, kalian berdua bermain melawan satu sama lain. Sampai jumpa lagi. Oke. Hei, bukankah Kaisar mengirimkan kita kereta? Mengapa kita berjalan kembali? Aku tidak membiarkanmu mengikuti anjing itu. LV Dongbin tidak mengenal orang baik. Hei, apakah kamu marah pada Putri Luyang? Tidak, Kalau begitu kamu marah pada Kaisar. tidak. Jadi pada siapa kamu marah? Baiklah, baiklah, jangan bilang. Hei. Aduh. Ada apa? Terkilir? Aku tidak menyangka kamu masih hidup. Aku juga tidak dilahirkan dengan segalanya. Ibuku berasal dari keluarga sederhana. Disayang sebentar, tapi segera dilupakan oleh ayahnya. Waktu itu, makanan dan arang kami tidak pernah cukup. Ini adalah pangeran kecil kami, Fenli. Kamu perlu tahu, yang disayang di istana, semua tergantung pada kasih sayang Kaisar. Kamu mengerti, kamu adalah tuan. Kamu kehilangan kekuasaan. Lebih baik menggembel si orang badak. Sejak hari itu, ibu yang selalu lembut dan baik sepertinya berubah menjadi orang lain. Sejak saat itu, aku belajar hidup mandiri. Beberapa hari yang lalu, ibuku memberitahuku. Linger. Kamu harus ingat, lebih baik pisau, bukan untuk ikan. Hanya kita yang kuat. Tidak akan dibuli. Sejak hari itu, ibu segera mendapatkan kasih sayangnya kembali. Aku juga perlahan menonjol di antara para pangeran. Mendapat perhatian ayahnya. Tapi aku mengerti. Ini semua adalah hasil kerja keras dan perencanaan ibu. Tapi hari-hari di istana tidak begitu baik. Begitu kamu mencapai puncak, ada banyak mata yang menatapmu, menunggu kita jatuh lagi. Sudah berubah menjadi tegas. Lebih baik putus. Tapi aku melakukannya. Ini adalah tindakan yang tak berdaya. Bukan untuk pisau. Ini ikan manusia. Aku akan mengambil beberapa ranting.
Apakah kamu percaya pada mimpi? Mimpi. 3 tahun ini. Aku terus mengalami mimpi yang sama. Tak layak. Ayahku. Aku hanya menonton tanpa daya. Murphy meninggal di depanku. Aku memikirkannya setiap kali. Jika aku bisa cepat-cepat. Lebih cepat. Aku bisa memeluknya. Tapi setiap kali. Aku bergegas dengan sekuat tenaga. Hasilnya tetap sama. Apa yang diam-diam memanggilnya selir iblis? Lakukan apapun untuk pemandangan dan kemuliaan. Tapi dalam hatiku, dia adalah ibu yang baik. Jika bukan karena aku, dia selalu berada di negara renang. Wanita lembut yang tidak kontroversial. Jika bukan karena aku, dia tidak bisa menanggung nama buruk seperti itu. Tapi ini bukan salahmu. Dunia memang seperti ini. Tidak ada ruang untuk wanita yang ambisius. Tapi apa salahnya ambisi? Berapa banyak orang yang mau menerima takdir mereka? Tapi ibumu berbeda. Dia untukmu. Aku juga hidup begitu indah untuk diriku sendiri. Dia adalah wanita yang berdiri tegak. Kamu harus bangga padanya. Kamu harus menunjukkannya padanya. Jika bahkan kamu tidak percaya padanya. Di dunia ini, benar-benar tidak ada yang bisa membuktikan dia tidak bersalah. 3 tahun. Kupikir aku bisa mendapatkan sesuatu sendiri. Tapi ditukar dengan akhir ini. Tidak apa-apa. Mulai sekarang, kamu tidak akan pernah sendirian lagi. Aku tidak melakukannya untukmu. Aku mendukung selir itu. Dan ini ada hubungannya denganku.
Katakan siapa yang mengirimmu. Hati-hati. Kamu baik-baik saja? Bukankah kamu selalu ingin membuktikan bahwa selir itu tidak bersalah? Mungkin aku buktinya. Apa? Dengan cara ini, apa yang terjadi padaku bisa dijelaskan. Pertama, aku didorong dari menara Bisia. Aku jatuh dari menara biru langit. Tidakkah kamu juga curiga ini ada hubungannya dengan kematian selir itu? Lalu hari-hari ini di pavilion Kisia, aku selalu sulit tidur nyenyak. Aku sama-sama merasa ada seseorang di dalam ruangan. Siapa? Untuk membuktikan tebakanku, jadi aku menandai berbagai tempat. Ah! Ternyata, seseorang masuk ke kamarku saat aku pergi. Dan semua harta emas dan perak itu tidak hilang. Artinya orang itu bukan datang untuk uang, tapi mencari sesuatu yang lain. Tepat sekali. Itu hanya tebakan. Tapi para pembunuh ini bisa dipastikan begitu mereka muncul. Pikirkanlah. Siang tadi, datang saja karena selir itu. Pavilion malam hari ada ribut. Malamnya beberapa pembunuh muncul untuk membunuhku. Orang bilang kaya, pasti mengira aku diam-diam membantumu menyelidiki masalah selir itu. Jadi mereka ingin membunuhku. Jika kejadian tahun itu benar seperti yang dikatakan Putri Luoyang, kenapa ada orang yang menghalangi penyelidikan kita? Aku pasti punya bukti di tanganku. Jika kejadian tahun itu benar seperti yang dikatakan Putri Luyang, kenapa ada orang yang menghalangi penyelidikan kita? Aku pasti punya bukti di tanganku. Tapi sang putri sudah tiada. Ah, Oh, maksudku aku amnesia. artinya, jika kamu bisa mengembalikan ingatanmu, Maka seharusnya tidak mungkin bagi kita. kenapa begitu? Sulit bagiku menjelaskannya padamu. Tapi daripada menunggu ingatanku kembali, lebih baik cari tahu bukti apa yang kutinggalkan sebelumnya. Bukti. Oke. Kurasa aku pasti punya bukti di tanganku. Jika tidak di Kisia Hall, maka benda ini mungkin di istana. Ayo kita pergi. Hei kakimu. Tidak apa-apa. Menurutmu buktinya seperti apa? Itu adalah surat-surat biasa. Atau sesuatu yang bisa membuktikan identitas dalangnya. Menurutmu, apapun bisa jadi bukti. Kamu bisa lihat giok-giok ini seperti barang grosiran. Bagaimana aku menemukan satu? Kurasa kamu harus mempersiapkan urusan tim. Jaga-jaga kalau kalah. Jangan khawatir. Dengan cerita bodohmu tentang menunggang sapu. Karena aku sudah membual di depan umum, maka kamu tidak akan pernah kalah. Aku sudah menyerahkan hal ini pada Linky dan Xiaoya. Mereka pasti sedang latihan sekarang. Hei, tunggu. Apa yang baru kamu katakan? Apa yang kukatakan?
cerita bodoh tentang menunggang sapu. Kamu tahu itu. Jadi sepertinya Raja Roh sering ke Kisya Ho? Dayuan memberitahuku. Oh. Aku bilang tidak mau mendengarnya. Dia memaksa. Oh, Milik Mew. Katakan. Hey berhenti main-main. Mana? Ada APA. Berarti keduanya tidak ada di sini. Benar. Bukankah kita bilang akan latihan pertunjukan? Benar? Kamu bilang mereka berdua tidak ada. Bagaimana kita bertiga bisa berbaris? Ya, tidak. Mereka pergi kemana? Bagaimana saya tahu? Sudah lama mencari tapi tidak ketemu. Hei, Tuan, kamu terlambat. ada masalah di perjalanan. Ada yang mengikutimu. Sudah selesai. Tenang saja. Dapat tidak? Pelem. Barangnya tidak ada pada putri. Kalau gitu harus cepat. Sekarang Raja Roh sedang menyelidiki kejadian waktu itu. Putri, kalau ingat sesuatu, ini tidak akan mudah. Lanjutkan saja. Ini bukan tempat untukmu. Kamu pernah bantu saya. Sekarang kita sudah beres. Tadi itu kamu. Kamu ngapain di sini? Tidak mau tahu? Sekarang saya berubah pikiran. Tahu terlalu banyak tidak baik untukmu. Saya tidak bisa selamatkan kamu lain kali. Ayo pergi. Dan seterusnya. Bagaimana kalau saya punya yang kamu cari? kapan mulainya? Mulai apa? Saya mulai suka. Kamu tahu dari mana? Bukannya itu jelas? Itu. Hari kamu pergi dari istana. Dari dulu. Artinya waktu saya pertama muncul. Kamu di bawah. Jadi kamu juga fans berat saya. Oke? Ini maksudmu? Bukan itu yang kamu bilang. Ini dia. Kamu tidak mengerti bahwa sudah waktunya mulai suka saya, kan? Ya suka, ya suka. Takut mengaku apa? Hei, hei. Apa ini? Biar aku lihat. Raja Roh.
Pikiranku sudah penuh dengan benang. Tembakan panah cinta. Tunggu, ini surat cinta. Bolehkah aku melangkah 100 langkah melalui dinasti yang langsung menembus hatimu? Hei. Kenapa kau menatapku? Aku yang menulisnya. Bukan kamu. Tulisan tangan Xiao Feng sendiri. Itu yang kutulis sebelum frustrasi. Siapa yang belum menyesali masa lalu? Banyak sekali amplop. Yukes, jangan lihat, jangan lihat. Kasih aku, kasih aku. Siapa yang baru saja bilang itu? Kalau suka, ya suka. Mengaku saja. Uhuh. Ruang rahasia. Maka seharusnya disembunyikan di sini. Ada lilin yang menyala di ruang rahasia. Sepertinya ada yang masuk. Ini semua terlihat seperti lukisan. Puisi cinta tidak terlalu bagus. Lukisannya tidak buruk. Dan seterusnya. Lukisan ini sepertinya semuanya gedung Bisia. Apa kau melihat sesuatu di lantai atas Bisia? Kalau ada yang ingin dikatakan, pasti akan berhasil. Oke. Kalau begitu aku akan pergi ke sana untuk melihat. Sudah ketemu? Oh, tidak. Kau lihat bekas goresan di sini. Sepertinya barangnya pasti sudah diambil.